Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Kaila Safa Fiotapida dengan NIM 260501231401402 dari kelas Oceanografi C. Di sini aku akan menjelaskan tutorial mengenai modul 2 yaitu registrasi dan digitasi pada peta. Nah, untuk software atau aplikasi yang digunakan yaitu Google Pro Earth dan ArcGIS atau ArcMap 10.8. Nah, karena aku dari PJK Surya, sehingga aku mendapatkan peta wilayah yaitu Fakultas Kedokteran dan RSND. Oke, langsung aja kita buka Google Pro Earth-nya. Oke, tunggu sebentar. Ini kita bisa close. Nah, ini nunggu buminya berputar dulu. Terus, karena aku mendapatkan petanya daerah FK, maka aku search daerah sini untuk mencari wilayah FK Undip. Kita klik, terus jangan lupa kita klik search. Search ini berguna untuk mencari wilayah yang akan kita gunakan atau kita ingin cari. Oke, sambil nunggu zoom. Nah, ini udah terzoom. Oke, di sini ada wilayah dari FK dan RSND. Nah, di sini kita bisa lihat di bawah simbol orang ini ada zoom in dan zoom out. Oke, untuk membesarkan kita bisa klik yang plus ini untuk memperbesar petanya, kemudian untuk yang min ini untuk mengecilkan petanya. Oke, kita bisa klik biar agak besar dan kelihatan. Nah, ini untuk petanya, jika dari kalian ngeblur atau kurang jelas, berarti koneksinya kurang stabil atau beberapa koneksinya kurang kuat. Oke, ini kita bisa klik tambah lagi. Nah, untuk untuk wilayah FK dan RSND itu dari daerah sini hingga gedung ini, gedung yang 1-2 ini. Oke, bisa di-drag ke kanan ke kiri untuk mengepaskan wilayahnya agar ketika disimpan nanti sesuai dengan yang di petanya. Oke, setelah ini kita bisa ke view, kemudian ke reset, dan klik tilt and compass. Nah, ada perbedaan yaitu tadi karena kita drag ke kiri ke kanan maka petanya miring, sedangkan untuk tilt and compass ini untuk membuat petanya tegak lurus. Jadi ketika nanti digunakan di ArcGIS atau ArcMap-nya sesuai dengan peta sesungguhnya dan bentuknya tidak yang aneh-aneh. Oke, kita pasin lagi. Nah, jika teman-teman masih ingin buat ngedrag kanan atau kiri, setelah itu harus kita klik view reset tilt compass biar petanya tetap sesuai. Karena nanti kalau drag kanan kiri nanti petanya juga akan berubah dan harus lagi kita klik tilt compass lagi agar petanya tetap tegak lurus. Oke, setelah itu kita bisa ke My Place. Nah, di My Place ini kita butuh untuk kita tempat menyimpan folder untuk titik dan gambarnya nanti. Sehingga kita klikkan pada My Place, kemudian kita add folder dulu untuk tempat menyimpannya. Oke, ini bisa kita tulis titik FKRS. Langsung kita klik OK. Nah, pada bagian sini akan muncul folder baru yaitu titik FKRS. Terus kita klik lagi untuk membuat place mark di bagian pojok kanan dan pojok kiri atas bawahnya. Oke, kita klik kanan, kemudian kita add, terus kita klik place mark. Oke, nah setelah kita klik place mark, di sini akan ada pin berwarna kuning ini untuk bagian nanti yang akan kita gunakan di ArcGIS. Oke, kita bisa tulis dulu titik 1. Nah, untuk warnanya kita bisa ubah sesuai yang apa kita inginkan. Aku pengen warna yang biru, biar kelihatan dan mencolok. Oke, terus itu kita klik OK. Nah, sebelum kita klik OK, kita taruh di bagian pojok kiri dulu untuk titik 1-nya. Maaf, ini kurang 1 ya. Oke. Nah, setelah udah pas, kita bisa klik OK.
Setelah itu kita bisa bikin lagi untuk titik 2 hingga titik 4-nya. Oke, kita klik lagi, place mark, titik 2. Kita taruh di pojok kanan, atas, kita usahakan buat sejajar dengan yang di sini, agar ketika digunakan di ArcGIS-nya berbentuk persegi dan tidak jajar jenjang ataupun yang bahkan bentuknya yang tidak bisa dilihat. Kita klik OK. Kita buat lagi untuk titik 2 dengan klik kanan titik FKRS, terus kita klik place mark lagi. Kita bikin titik 3. Kita taruh di bagian bawah kanan. Oke. Nah, dari titik ini ketika diubah-ubah itu nanti pada bagian latitude atau longitude-nya akan berubah. Nah, titik ini tuh menyesuaikan koordinat mana yang kita taruh. Misal kita taruh di sini. Nah, latitude-nya dan longitude-nya di segini. Sedangkan untuk kita taruh di sini, kita akan menemukan latitude dan longitude-nya berbeda lagi. Oke. Kita taruh di bagian kiri bawah untuk titik 3. Udah, kita klik OK lagi. Terakhir kita bikin titik 4. Place mark lagi. Titik 4. Oke. Di bawah kiri untuk titik 4. Usahakan sejajar juga. Sebentar. Wait. Terus kita klik OK. Nah, dari titik-titik ini nantinya akan digunakan di ArcGIS dan usahakan pada peta atau citra yang ingin kita proses atau kita olah, usahakan semuanya berada di dalam titik, jangan ada yang kepotong. Oke, setelah itu kita bisa klik Save As pada titik FKRS. Pertama kita klik kanan di titik FKRS, kemudian kita bisa klik Save As. Oke, setelah itu kita bisa, namanya tetap juga titik FKRS, cuman untuk tipenya kita ganti menjadi KML. Karena nantinya ketika di ArcGIS atau ArcMap yang digunakan yaitu tipe KML. Nah, untuk disimpannya kita bisa taruh di folder yang kita inginkan, tapi jangan yang terlalu dalam karena akan rawan untuk ditaruh di ArcMap atau ArcGIS. Dan untuk penamaannya diusahakan jangan yang ada spasi, karena rawan juga untuk dimasukkan ketika di ArcGIS atau ArcMap-nya nanti juga. Terus kita klik save. Nah, kita sudah di save. Nanti kemudian kita bisa klik bagian file, kemudian kita klik save image, cari yang save image. Nah, setelah itu nanti akan muncul beberapa tools yang di sini. Ini ada legend, kemudian ada arah mata angin, dan beberapa yang lain. Nah, untuk menyimpan gambar pada peta atau citra ini, kita nggak usah ada legend dan beberapa yang lain, karena kita hanya butuh citranya atau petanya yang digunakan di ArcGIS. Sehingga kita bisa unchecklist pada map option, kemudian kita unchecklist semua. Dan untuk scalingnya kita bisa ubah menjadi 30%. Untuk styling, kita nggak usah ubah apapun. Kemudian kita ke resolusinya tetap current. Kemudian kita bisa save image. Dan untuk namanya, kita bisa taruh gambar FKRS. Dan untuk tipenya bisa JPG atau PNG, tapi aku di sini memilih JPG aja. Oke, setelah itu kita save. Nah, sebelumnya karena aku udah download atau save juga yang gambar FKRS, makanya aku klik yes. Oke. Oke, habis itu kita cek dulu di file ekspornya apakah sudah tersimpan atau belum. Nah, tadi jangan lupa untuk foldernya mau ditaruh di mana tadi. Jadi aku ditaruh di SIGM2. Nah, oke, di sini udah ada gambar FKRS-nya. Kita bisa klik dan bisa lihat gambarnya apakah sudah sesuai.
Oke, ini sudah sesuai ya, dan nggak ngeblur karena alhamdulillah jaringannya stabil. Kemudian kita juga lihat yang titik FKRS. Nah, ini juga udah kesimpan dan bentuknya KML. Setelah itu kita bisa langsung ke aplikasi ArcGIS atau ArcMap-nya untuk mengolah datanya. Nah, aplikasi ArcMap atau ArcGIS ini untuk mengolah data yang udah kita unduh atau download dari Google Earth Pro tadi. Bentar ya, guys. Ini tergantung laptopnya bukanya lama atau cepat. Oke, ini udah kebuka. Nah, ini kita bisa klik cancel aja. Nah, di sini ada kanvas untuk warna putihnya, dan di sini nanti akan terisi data atau citra yang udah kita download tadi. Caranya yaitu kita klik add data untuk masukkan data yang udah kita download tadi. Nah, data yang dimasukkan yaitu gambar FKRS yang bentuknya JPG, terus kita klik add. Oke, kita ini klik OK aja. Nah, akan muncul citra yang udah kita download tadi. Oke, setelah itu kita bisa ke ArcToolbox untuk mengonversikan data yang bentuknya KML tadi dari KML titik tadi ke dalam citra ini. Ini kita bisa klik Convert Tools, kemudian kita klik plus yang di bagian From KML, dan kita klik 2 kali pada bagian KML to Layer. 1, 2, oke. Nah, nanti akan muncul tabel seperti ini. Ini untuk input KML file tadi, kita bisa cari filenya di mana. Nah, ini titik FKRS yang bentuknya KML, kita bisa klik sekali, terus kita klik open. Dan nanti akan di sini muncul filenya. Sebentar. Oke, setelah itu untuk output location, kita ganti sesuai folder yang udah kita buat sebelumnya untuk data dari SIGM2 ini. Oke, karena ini langsung ke SIGM2, kita bisa klik yang up one level. Karena nanti ini untuk folder yang kita simpan, bukan file yang kita simpan dalam nama apa. Nah, ini untuk lokasi file yang akan kita simpan. Kita klik add. Nah, setelah itu kita klik OK langsung aja. Oke, setelah itu kita menunggu tanda centang pada bawah kanan sini. Untuk tanda centang ketika muncul nanti berarti tandanya konversi dari KML itu sudah berhasil. Oke, tanda centang ya teman-teman. Setelah itu kita input untuk titik-titiknya. Caranya yaitu kita klik Customize. Kemudian kita ke Toolbar. Kemudian kita klik yang georeferencing. Karena punya aku udah ada georeferencing, jadi aku langsung ke georeferencingnya. Nah, untuk di georeferencing ini kita akan menaruh titik-titik pada di bagian ujung kiri atas, ujung kanan atas, ujung kanan bawah, dan ujung kiri bawah. Oke, kita klik pada Add Control Point untuk menambahkan titiknya. Sampai kursor kalian berubah menjadi tanda plus seperti ini. Nah, yang pertama kita klik pada bagian titik 1 ini. Yang pada gambar, bukan pada titiknya. Klik sekali aja. Karena untuk klik 2 kali itu untuk stop editing yang di bagian titiknya. Terus kita lanjut ke bagian titik FKRS, kita klik kanan. Kemudian kita klik zoom layer untuk nge-zoom bagian titiknya. Dan kita klik kedua kalinya pada bulatan ini. Nah, bulatan ini otomatis akan muncul ketika di titik yang tersedia. Nah, yang pertama kan tadi kita klik di titik yang 1. Kita klik juga di titik 1 bagian bulatan ini. Oke, klik. Kemudian kita balik lagi ke gambar FKRS. Kita klik kanan, zoom to layer lagi. Terus kita add control point lagi. Terus kita, ini bisa di close dulu sebentar. Kita klik pada titik yang kedua di pojok kanan ini. Oke, kita klik. Sekali aja. Tek. Terus kemudian kita klik di titik FKRS lagi, klik kanan, zoom to layer lagi.
taruh di titik kedua, sehingga muncul bulatan otomatis ini lagi. Klik. Nah, pada klik 2 kali ini akan berubah menjadi tandanya berubah menjadi warna merah. Oke, setelah titik 1 dan titik 2 udah dititikkan, kemudian kita ke titik 3 langsung. Karena setelah dari sini ke sini akan otomatis tersimpan oleh di aplikasi ArcGIS-nya, sehingga kita bisa langsung ke titik ketiga. Oke, ini bisa langsung ke buletannya. Kita ke titiknya. Klik sekali dulu, terus kemudian dipasin sama buletannya ya. Oke, ini klik 2 kali, terus kita ke titik 4. Disesuaikan sama titik yang digambar dulu. Kemudian untuk titik kedua kalinya kita sesuaiin sama buletannya. Oke. Nah, setelah itu udah selesai pada titik-titiknya. Sebelum itu aku akan menunjukkan view link table. Nah, view link table ini fungsinya untuk menghapus titik-titik ketika titiknya ada yang salah atau yang ingin dirubah. Nah, caranya itu kita bisa klik semisal titik 1. Ini nanti kita bisa klik yang delete link. Nah, nanti setelah kita klik pada titik 1 ini akan hilang atau dihapus. Oke, kemudian bisa untuk menghapus yang lain tinggal kita klik sesuai sama titiknya, kita bisa delete link. Oke, karena titik udah bener, aku silang aja. Setelah itu kita langsung ke georeferencing, kemudian ada pilihan rectify, kita klik rectify. Nah, untuk resample type, ini sama, pilih yang nearest neighbor, itu fungsinya untuk menentukan titik pada titik yang terdekat di bagian sini. Kan di sini kan belum ada titiknya ya. Nah, ini menyesuaikan pada titik yang terdekat di sini. Oke, setelah itu buat output location-nya kita taruh di data yang atau folder yang sudah kita siapin. Oke, ini kita bisa klik ya SIGM2, bukan yang tadi. Tadi sebelumnya aku klik yang up one level, kemudian kita klik OK. Nah, buat namanya kita tetap yang gambar FKRS itu, terus untuk formatnya kita pilih yang TIFF. Oke, setelah itu kita bisa save. Nah, untuk proses registrasi udah selesai sampai sini. Setelah itu kita bisa lanjut ke proses digitasi. Tapi sebelum aku lanjut kepada proses digitasi, aku akan menjelaskan kenapa bentuknya ini bisa persegi. Karena tadi kan udah dititikin ya dari 1 sampai ke titik 4, itu berarti untuk titiknya sesuai dengan koordinat dan nggak miring-miring. Tapi ada beberapa yang untuk ketika udah diproses dari titik 1 ke 4 ini akan berubah petanya menjadi jajar genjang. Itu karena titiknya ketika di Google Earth Pro tidak simetris. Nah, nanti akan menyebabkan citranya ini akan jajar genjang. Berarti untuk tadi di Google Earth Pro-nya aku udah sesuai karena bentuk citranya sudah kayak persegi panjang atau bahkan bisa persegi, enggak jajar genjang. Terus untuk proses registrasi ini menyesuaikan titik pada titik yang di FKRS dengan gambar pada FKRS. Terus kenapa tadi aku milih bagian yang TIFF? Karena untuk format TIFF itu udah ada koordinatnya dan ada atribut tabelnya. Sedangkan ketika kita menggunakan format JPG itu tidak ada koordinat dan bahkan tidak ada atribut tabelnya. Terus untuk yang ini coba aku contohin ya biar agak paham. Maaf. Di bagian yang di referencing ya. Nah, di sini kan TIFF. Nah, kalau JPG tadi tidak ada koordinatnya, sedangkan kalau TIFF tadi ada koordinat dan bahkan ada buat atribut tabelnya. Nah, di sini kan ada nearest neighbor. Itu artinya merupakan salah satu algoritma yang dipakai di ArcGIS ini buat nentuin koordinat di semua titik dari titik yang terdekat dengan titiknya, misal ini gitu. Terus untuk nanti ketika proses digitasi itu formatnya dalam bentuk SHP. Itu shapefile, itu untuk point, polyline, dan polygon. Oke, kita langsung aja ke proses digitasi, yaitu yang pertama kita ke katalog. Kemudian kita cari folder yang tadi kita simpen banyak berbagai macam
file-file tadi. Terus ini aku pilih, terus kemudian kita klik kanan, terus kita klik new, pilih save file. Nah, di sini nanti kita tulis titik. Karena aku tadi udah nulis yang titik besar semua kapitalnya, mungkin aku bisa tulis titik 1. Kemudian feature type-nya aku pilih yang point. Dan untuk editnya, kita klik dulu edit. Nah, pada koordinat sistemnya ini kita pilih yang geographic, bukan yang project. Terus kita pilih plus yang word. Kita pilih yang WGS 1984 aja. Oke. WGS sendiri itu World Geodetic System, yang mana koordinat ini akan dipakai buat acuan dari peta kartografi gitu. Atau untuk peta kartografi juga bisa. Oke, terus kita klik. Nah, jika teman-teman belum add favoris, bisa klik add favoris ini, karena aku kemarin sudah ngolah data, mungkin aku bisa langsung klik OK. Setelah itu, kita bisa klik OK lagi. Nah, nanti akan muncul titik 1 ini. Oke, setelah itu kita dapat kursor yang tanda plus kayak gini. Nah, untuk itu kita bisa langsung ke editor dan bagian ke start edit. Jika teman-teman di sini belum ada editor, kita bisa ke customize, toolbar, terus checklist yang bagian editor. Karena editorku udah ada, berarti aku langsung ke editor, terus start editing. Terus kita pilih yang ini. Terus kita klik OK. Terus kita continue. Nah, setelah itu kursornya akan berubah seperti ini. Terus kita bisa langsung ke editor lagi. Klik yang editing windows, terus kita pilih yang create feature. Nah, nanti di sini ada titik, kita klik yang di sini, terus ada point, kita klik juga. Kita bisa close. Nah, nanti kursornya akan berubah jadi seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita titikin yang pada bagian gedung-gedungnya. Oke, karena aku dapat yang FK sama RS, aku sesuaiin sama yang dikasih. Ini. Nah, ini untuk gedung 1, 2, 3, 4, dan ini 5-nya ada 3, 6-nya juga ada 3, dan 7. Oke, aku ngikutin sesuai yang Akasisen kasih. Yang di sini berarti untuk titik 1, gedung 1, sekali aja. Kemudian ini untuk yang gedung kedua, sekali aja mencetnya. Ini gedung ketiga, sekali. Nah, ini untuk yang keempat. Nah, di sini karena ini warna hijau, sedangkan aku di sini warna putih, mungkin karena terlalu kecil ya buat citranya. Mungkin aku di sini kasih 4 langsung aja. Ini 5, ini juga 5, ini juga 5, dan ini 6-nya di sini. 6, kemudian ini juga 6, ini juga 6, dan ini untuk gedung 7-nya. Oke, aku taruh di sini. Nah, setelah itu kita bisa, nah ini masih biru ya, terus kita bisa klik save dulu. Save edit, oke. Nah, setelah itu kita bisa ke editor lagi untuk stop editing. Nah, setelah stop editing ini kita nggak bisa merubah-merubah titiknya tadi karena udah di stop ya. Terus kita kalau misal mau ganti warnanya, kita bisa klik yang pada titik di bawah satu ini, titik satu bawah ini, terus kita klik 2 kali. Oke, nah misal kita mau ganti jadi ini, atau bebas sesuai teman-teman yang inginkan. Terus kita bisa pindah ke color, kita misal mau kasih warna kuning yang bisa kelihatan. Terus kita klik OK. Nah, nanti akan berubah seperti ini. Yeay. Setelah itu kita ke table of content untuk buat keterangan. Nah, pada titik 1 ini kita klik kanan, kemudian kita klik yang open attribute table. Nah, nanti akan muncul banyak tabel seperti ini, sesuai yang sudah tadi kita titik-titikin. Terus buat keterangannya, caranya kita klik yang table option, kemudian kita klik yang add file. Klik, nah nanti kita kasih nama keterangan. Kemudian tipenya kita ganti jadi teks, karena kita akan mengubah dari keterangan ini jadi keterangan dari gedung-gedung tadi. Terus kita klik OK, nah nanti muncul ini. Kemudian kita klik yang bagian editor lagi untuk ngedit yang bagian keterangan. Kita start editing, kita klik titik 1, continue, terus kita taruh di sini. Nah,
Untuk yang bagian ini berarti itu gedung Departemen Ilmu. Oke, kita tulis Departemen Ilmu. Departemen Ilmu Keperawatan. Oke, untuk yang gedung kedua itu Departemen Ilmu Gizi. Untuk yang gedung ketiga itu ada gedung Skill Lab. Oke. Dan untuk yang gedung keempat itu ada lapangan futsal. Nah, tadi kan urut ya, berarti kita juga nulisnya juga urut. Semisal tadi teman-teman nulisnya di titiknya dulu di sini 1, 2. Nah, nanti akan nggak urut. Jadi lebih prefer aku urutin tadi jadi sini 1, 2, 3, dan sesuai yang udah kakak asisten kasih. Terus untuk gedung kelima itu tadi gedung A. Jadi gedung 5-nya ada 3 ya, berarti aku 3 kali nulisnya. Gedung A dan ini juga gedung A. Terus ini juga gedung A. Ini juga gedung A. Terus kita geser ke bawah. Terus setelah gedung 5 itu ada gedung 6 itu gedung B. Oh maaf, ini gedung A-nya kebanyakan. Ganti jadi gedung B. Ini gedung B lagi. Dan ini juga gedung B lagi. Terakhir ada RSND. Oke, setelah itu udah selesai isi semua tabel dan keterangannya. Kita langsung ke save edit. Save edit. Nah, udah di save. Setelah itu kita ke editor lagi untuk stop editing. Nah, setelah stop editing ini kita lagi-lagi nggak bisa ngedit lagi karena udah di stop buat ngeditnya. Terus kita klik kanan di titik. Terus kita klik yang properties. Nah, pilih label. Kemudian kita klik yang label feature. Terus kemudian untuk label field-nya ubah ke keterangan. Dan untuk teksnya bisa sesuai teman-teman. Aku pilih Times New Roman. Terus buat font-nya aku klik yang 12. Terus kita klik OK. Nah, buat proses pada poin ini atau titiknya udah selesai. Terus kita lanjut kepada polyline atau polygon. Nah, setelah semuanya kita titik-titikin untuk bagian poin dari gedung 1, kemudian sampai gedung 6. Terus kita klik save. Save. Terus balik lagi ke editor, kita klik yang stop. Oke, setelah itu kita akan membuat yang bagian jalan atau polyline. Caranya juga sama, kita klik yang katalog, kita klik yang SIG atau mungkin tempat folder menyimpan tadi dari teman-teman, kita klik kanan, pilih new, terus ada save file, pilih, terus kita ganti jadi jalan FK 1, 2, 3. Bebas teman-teman mau kasih nama apa, kemudian kita ganti filter type-nya menjadi polyline. Dan untuk partial type-nya kita ganti jadi WGS 1984, oke, terus kita klik OK lagi. Nah, nanti akan muncul layer lagi jalan FK. Terus kita klik editor dulu, kita start editing, oke, terus nanti kita klik yang bagian jalan FK ini, terus kita klik OK, continue. Nah, nanti akan muncul kursor ini, setelah itu kita bisa klik yang bagian editor, terus kita pilih yang editing windows dan pilih yang create feature. Ini kita bisa close, kemudian ini yang jalan FK kita klik, terus untuk lainnya kita juga klik. Oke, kita bisa buat garisnya dari sekarang. Sebentar, aku akan lihat dari contoh dari kakak asisten. Ini bisa dibesarin buat lebih jelasnya. Oke, dari sini ya jalannya. Oke, ini bisa diklik lagi, terus ini klik lagi. Oke, aku dari yang gedung RSND dulu 7. Dari sini, terus sini, sini. Pelan-pelan ya teman-teman, biar jalannya bagus. Sini, sini, sini. Oke, setelah itu kita bisa lurus dulu sampai sini. Sebentar. Oke, sampai sini ya. Setelah itu kita bisa ke sini. Ini dulu, terus ini. Pelan-pelan, biar hasilnya jadi bagus. Kita lurus terus sampai sini. Nah, terus kita bisa sini. Ini agak butuh
kejelian ya, karena untuk data di bagian jalan. Oke, ini kalau misal udah kita bisa klik 2 kali. Nah udah, terus kita misal mau bikin lagi jalan lagi, kita klik ini, terus klik yang bagian lain lagi. Kita mulai lagi dari sini. Kita klik, terus kemudian ke sini, sini, terus kita, ya benar, sini, terus ke sini, ke sini. Nah ini belok. Terus kalau udah kan kita klik 2 kali lagi. Nah jalannya akan jadi seperti itu. Terus lagi ya, kita buat jalan lagi, kita sama caranya klik ini. Kemudian dari sini kita klik memanjang ke sini. Nah, klik 2 kali jangan lupa. Oke, nah hasilnya kayak gitu. Terus kita klik jalan lagi tapi di bagian bawah. Maaf, ini kita geser dulu aja. Oke, dari sini ya. Oke, kalau misal teman-teman mau langsung yang ini juga bisa. Ini lurus. Oh, terus bisa ke arah sini. Nah, karena nanti hasilnya jadi bengkok. Jadi mungkin aku ini lagi aja ya. Ini bisa di delete terus lagi. Jadi yang jalan FK terus lain lagi. Kalau nggak mau yang belok tadi. Terus ke sini, sini. Oke, sampai yang ujung sini. Terus kita klik 2 kali. Nah, udah jadi. Terus kita bikin lagi. Jangan lupa klik, klik. Terus kita buat yang bagian sini. Ini mungkin agak lama karena harus pelan-pelan buat ngasih jalannya. Oke, terus kita langsung ke sini. Oke, klik 2 kali. Oke, udah. Terus kita klik lagi nih untuk bikin jalan lagi. Nah, dari sini kita klik lagi. Pokoknya harus pelan-pelan. Oke. Nah, untuk sini udah selesai, klik 2 kali lagi. Terus langsung kita yang di sini. Nah, kita sambungin ke sini 2 kali lagi. Terus ke sini, sini. Kita sambungin lagi, klik 2 kali. Nah, udah. Terus kita masih ada lagi satu lagi. Buat yang di bagian sini. Ini kita klik lagi yang jalan FK, terus kita klik yang lain di bagian sini. Bagian daerah gedung A. Sama lapangan. Kita klik 2 kali lagi. Oke, udah. Nah, buat dari ini yang udah, terus kita bisa klik ini label feature biar label feature maaf, full extend biar kelihatan nih. Oke, udah selesai sesuai sama yang dari kakak asisten kasih. Setelah itu kita bisa klik yang save edit. Oke. Nah, setelah itu kita klik yang stop editing. Oke. Nah, untuk biar warnanya bisa berubah atau ingin yang kayak kelihatan, kita klik bagian ini, bagian jalan FK-nya, kita klik 2 kali. Nah, harus misal mau yang tebal. Gitu, bisa. Misal kita kasih biru. Terus ini warnanya juga biru, bebas sesuai keinginan teman-teman, terus klik OK. Nah, nanti akan berubah jadi seperti ini. Oke, guys. Jangan lupa, oh ya udah, di save tadi. Terus OK. Nah, setelah itu kita buat lagi yang terakhir untuk polygon. Caranya juga sama, kita klik yang katalog lagi. Kemudian kita klik kanan di bagian SIG, new. Kemudian kita klik yang save file. Oke, setelah itu kita tulis gedung. Bebas teman-teman mau kasih apa. Kalau aku gedung FK, takutnya gedung itu udah aku gunain di olah data sebelumnya. Terus kita klik yang polygon. Karena polygon ini untuk menunjukkan area. Terus kita jangan lupa spatial reference kita edit jadi WG1984, kita klik OK, OK lagi. Nah, udah ada gedung FK. Kita close yang katalog, kemudian di gedung FK ini kita start editing dulu ya. Karena apapun mau edit kita harus start editing dulu biar bisa edit. Start editing, terus kita klik yang gedung FK. Terus klik OK, continue, OK udah. Terus kita klik yang bagian di create feature, ini gedung FK. Terus kita klik yang polygon. Oke, kita besarin lagi ya. Ini kalau mau digeser. Nah, untuk areanya sesuaiin sama gedungnya, lebar gedungnya. Oke, aku mulai dari gedung 1 dulu ya. Departemen Ilmu Keperawatan. Oke, kita klik yang gedung FK, kita klik yang polygon. Oke, di sini titiknya sekali aja, terus kayak yang di titik tadi ya, di poin di satu-satu, cuman di bagian polygon ini akan menjadi kayak bentuknya bidang gitu. Nah, kayak gini teman-teman. Klik satu-satu, pokoknya sesuaiin sama area yang di gedungnya. Oke, setelah itu kita kalau selesai kita klik 2 kali.
Nah, nanti ini bisa untuk yang Departemen Ilmu Perawatan. Nah, bikin lagi di Departemen Ilmu Gizi. Kita klik, kemudian klik, diklik, dan ini kita jangan lupa untuk klik 2 kali. Oke, udah kan? Nah, kemudian kita di gedung 3, yaitu gedung Skill Lab. Nah, ini. Oke, udah kan? Kedua lagi, klik 2 kali lagi. Nah, udah. Lalu kita mau geser, kita klik pen biar tergeser. Nah, ini ada lapangan futsal, kita klik lagi gedung FK, terus poligon. Kursornya berubah jadi plus lagi. Nah, di sini kita klik yang bagian lapangan futsal. Oke, 2 kali. Kemudian kita bikin lagi di bagian gedung A, itu gedung 5. Mungkin dari sini dulu ya. Ke sini. Hati-hati ya, teman-teman. Sorry. Ini kita pen dulu. Biar gede. Nah, terus kita klik lagi yang bagian ini buat edit. Nah, akan lanjutkan. Terus kita bisa klik, ini emang gak susah ya. Sini, kemudian sini, sini, kemudian ke sini. Nah, ini untuk gedung A-nya yang tengah. Terus kita klik, oke, klik 2 kali. Terus kemudian kita yang di gedung A sebelah kiri. Oke, pelan-pelan aja biar sesuai sama titiknya. Dan gedungnya, oke, 2 kali. Terus kemudian ada gedung A lagi di sini sampai yang sini. Aduh, gak bisa ya. Oke, kita bisa hapus aja. Kita besarin aja. Nah, terus kita lagi gedung FK, poligon. Kita ulang dari sini, sini, ke sini. Terus kita sini. Klik 2 kali. Oke, kita geser ke atas. Nah, ini ada gedung B. Lagi gedung FK, poligon. Dari sini, terus sini. Ya, terus ke sini. 2 kali, 2 kali. Oke, lanjut ke gedung B, Mas. Oke, nggak bosan-bosan. Ini klik 2 kali. Lagi yang di gedung B. Klik sekali mengelilingi area di gedungnya. Ya, harus sabar ya, teman-teman. Oke, terus 2 kali. Nah, ini yang paling besar, yaitu RSND. Ini adalah rumah sakit tegangan Undip. Oke, kita klik bagian data, terus poligon. Dari sini, kemudian ke sini. Sini ya. Agak besar ya ini lumayan. Terus ke sini, sini. Sabar ya, teman-teman. Ini agak lama juga isinya. Seperti mana caranya? Capek. Oke, nah selanjutnya kita bisa klik yang di sini. Klik 2 kali. Wah, sini ada yang bagian sini. Oke, lumayan gede juga. Dari sini, sini. Terus kemudian ke sini. Oke, sini, terus kemudian ke sini. Sini. Ini agak berat ya. Oke, terus sini. Iya, lumayan gede juga RS-nya. Oke, udah kita klik 2 kali lagi. Nah, oke, jadi akhirnya jadi. Terus kita fix zoom up biar agak kecil. Terus kita geser lagi pakai pen. Nah, ini gedung-gedungnya. Lebih kecilin lagi biar kelihatan semuanya. Oke, nah ini gedung-gedungnya. Setelah itu kita bisa save edit dulu guys. Save edit, kemudian stop editing. Oke, nah ini akan muncul kayak gini. Oke, dari ini juga benar kok. Ini untuk LSFK-nya juga sama. Oke, sesuai sama yang kakak asisten kasih. Oke, setelah itu kita klik close. Kemudian tadi udah di save edit. Nah, setelah ini udah selesai buat proses digitasi dari titik, yaitu poin, kemudian ada polyline untuk jalan, kemudian ada poligon untuk area atau gedungnya. Titiknya ini buat keterangan di termasuk gedung apa atau lapangan atau LS, nah gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, setelah ini udah selesai proses digitasinya, setelah itu kita bisa save. Dari file ini kita bisa diekspor. Klik file, kemudian export map. Kita kasih nama sesuai yang kita pengen. Oke. Kita taruh di file yang udah folder atau yang udah kita buat. Misal kita peta FKRS, terus kita save as-nya dalam bentuk PDF atau JPG, PNG juga bisa. Pengen mungkin ya JPG, PNG, JPG. Terus kita klik save. Nah, udah. Kalau misal dari kalian pengen nge-export lagi dari save as yang lain, bisa. Misal aku mau yang PDF atau yang lain juga bisa. Ini bisa klik yang PDF. Kita save. Misal mau ada lagi, kita save yang TIFF juga bisa. Kita export map tadi juga. Kemudian kita klik yang TIFF. Oke.
Nah, setelah itu kita bisa cek yang di file exportnya udah tersimpan atau belum. Nah, udah ini kita buka ya. Nah, udah. Ini untuk yang di TIFF. Nah, ini untuk yang di PDF. Nah, untuk yang di PDF akan jadi kayak gini. Nah, saran aku mending disimpan dalam bentuk TIFF. Karena ada koordinatnya juga. Terus di dalam bentuk PNG akan nanti kepotong kayak gini sesuai sama yang di kanvas kita. Nah, kalau TIFF itu nanti semuanya ke save. Oke, ini bisa kita extend tadi lupa. Kita bisa klik. Salah, kocak. Ulang. Suara gue sampai kacau. Oke, ada tambahan. Mungkin selain dari save as tadi, kita juga bisa di export map. Kita klik yang bagian file, kemudian kita export map. Terus kita simpan dalam file bebas, terserah dengan apa yang pengen kalian namain. Kemudian save as-nya bisa dalam bentuk TIFF, JPG, atau PNG, atau PDF juga bisa. Aku bakal simpan dalam bentuk TIFF. Terus kita save. Karena sebelumnya aku udah pernah download dari Citra atau peta ini, kemudian aku bisa klik yes. Terus kita cek pada file exportnya pada apakah sudah kesimpan. Ini, nah udah kesimpan, berarti untuk save as-nya tadi berhasil. Mungkin cukup sekian dari tutorial mengenai modul 2 digitasi dan registrasi dari aku. Apabila ada salah kata atau pelafalan yang kurang berkenan pada video tutorial kali ini, aku minta maaf sebesar-besarnya. Semoga dengan adanya video tutorial ini bisa untuk memenuhi tugas video H+1 dari Praktikum Sistem Informasi Geografis. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.